Halo, ada guys. Jumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya mau berpesan kepada semua teman-teman Papua dan juga dimanapun kalian berada. Ya, sahabat dimanapun kalian berada, berbicara tentang Papua, masalah sangat banyak, teman-teman dan pemirsa semuanya. Nah, hari ini saya akan mengulas beberapa masalah-masalah yang hari ini belum terselesaikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hari ini kalau kita bilang kebanyakan orang masyarakat Papua menolak tentang daerah otonomi baru. Dan ini kan kenapa dan mengapa? Kita harus flashback kembali. Ada sejarah yang menyimpang atau ada sejarah yang dikelabui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang Persatuan Pendapat Rakyat PPRA. Itu sumbernya teman-teman bisa baca dari buku P.J. Droklever, penulisnya orang Belanda. Itu semua ada di situ dan banyak juga referensi teman-teman bisa dapatkan. Nah, teman-teman di situ menjelaskan bahwa ada satu kecurangan yang terjadi antara orang Papua dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat PPRA 1962. Yang tentunya yang pertama yang harus dilakukan secara one man one vote, itu sesuai hukum PBB, tapi hari itu telah terjadi kong kali kong adalah kepentingan orang-orang elit-elit tertentu. Akhirnya jadilah musyawarah, diambillah setiap suku dan delegasi setiap suku yang dibawakan mengikut musyawarah atau persatuan pendapat pada saat Persatuan Pendapat Rakyat 1992 kalau tidak salah ya. Nah, teman-teman, ini kan awal dari terbentuknya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, yang hari ini orang sudah familiar bahasanya organisasi Papua Merdeka. Itu kan terbentuknya dari sebuah ketidakadilan yang terjadi pada saat itu di PPRA 1962 tersebut. Nah, dari situ ke sini terbentuklah banyak partai-partai. Ada juga ULNP, itu dia bekerja tentang pemerintahannya Papua, pemerintahan sebentarnya di Papua di bawah pimpinan Beni Wenda, dan Indonesia harus duduk bersama mereka juga. Jangan biarkan mereka, karena masalah ini akan terus berlanjut ya. Itu masalah dari sejarah yang belum terselesaikan. Hari ini banyak partai-partai kecil yang berdampaknya luas sekali. Orang Papua sudah berdiplomasi di luar negeri, di Pasifik, banyak sekali, sudah semakin meluas. Dan hari ini juga daerah otonom baru ditawarkan sebagai gula-gula manis bagi teman-teman yang berseberangan dengan Kesatuan Republik Indonesia. Bahasanya seperti begitu. Mereka bilang bahwa daerah otonom baru ini adalah tawaran gula-gula manis yang diberikan dari Jakarta kepada orang Papua. Kenapa? Karena orang Papua belum sejahtera, orang Papua belum makmur. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan basi yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Papua. Dan juga berita baru-baru ini diberitakan bahwa Papua adalah salah satu pulau yang masih terbelakang, ekonominya masih rendah. Papua dan Papua Barat ya teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya sayang sekali, perlu kita flashback kembali. Negara punya tanggung jawab besar untuk menyelesaikan ini. Namun, yang menjadi masalah hari ini adalah ada sejarah yang belum terselesaikan. Akhirnya sampai ke sini banyak rakyat Papua menolak tentang kehadiran daerah otonom baru. Ya, 90%, 10% hanya orang-orang tertentu yang menerima daerah otonom baru secara faktanya.
Dan teman-teman, kalau kita melihat ini, apa maunya masyarakat dan apa solusinya? Dan di sini yang saya mau kasih tahu bahwa ada 3 poin penting yang perlu diselesaikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelurusan sejarah yang pertama, pelurusan sejarah tentang persatuan pendapat rakyat dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua, contohnya Freeport, LNG Tangguh, dan juga BP Migas. Itu kan perusahaan-perusahaan kapitalis, perusahaan-perusahaan yang punya pendapatan besar dari luar negeri, yang memberikan masukan dana besar-besaran ke pemerintah Republik Indonesia. Dan teman-teman, kita juga harus tahu bahwa apa maunya rakyat Papua. Rakyat Papua hari ini kan meminta hak penentuan nasib sendiri, atau meminta referendum, bukan daerah otonom baru. Ya, ini kan masalah dari rentetan berlanjut sampai hari ini. Dan kita perlu tahu bahwa orang Papua membutuhkan satu kepastian politik yang jelas dan satu ketenangan hidup yang jelas. Dan jikalaupun daerah otonom baru diberikan ini sebagai solusi bahwa untuk mensejahterakan rakyat Papua, berilah mereka kesempatan semua pure orang-orang Papua bekerja dari cleaning service sampai pejabat tinggi. Tapi buktinya hari ini kosong. Orang-orang Papua masih jadi penonton di atas tanahnya mereka. Ya. Dan banyak hal, contoh-contoh konkret kita bisa browsing di sana, teman-teman. Tapi ada 3 hal ini perlu diselesaikan. Rakyat Papua meminta bahwa perlu ada pelurusan sejarah, menyelesaikan sejarah-sejarah yang dibungkam sampai hari ini belum terselesaikan, kasus pelanggaran HAM belum terselesaikan. Dan juga hari ini banyak rakyat menolak daerah otonom baru karena rakyat Papua hanya merindukan kebebasan, kedamaian. Yaitu masyarakat rakyat Papua hanya mau hak penentuan nasib sendiri, self determination, ya. Kita tahu, kalau kita sering dengar seperti begitu. Jadi saya berharap negara punya hati besar untuk menyelesaikan. Duduk ke orang-orang tokoh-tokoh politik yang berbicara tentang Papua merdeka di bawah pimpinan ULWP, WPP, ya. Nah, ini kan menjadi satu titik terang atau titik temu kalau Indonesia secara profesional menanggapi hal ini sebagai hal yang penting harus diselesaikan, ya. Nah, mungkin itu dari saya sampai di situ dulu. Nanti kita bahas lagi tentang Papua di sesi berikut. Jangan lupa teman-teman terus dukung saya, terus support saya supaya saya bercerita tentang apa yang terjadi di tanah Papua lewat channel YouTube Network ini, ya. Thank you.